Percaya nggak? Dunia sepeda sudah berubah. Tahun lalu gue nggak pernah dengar tuh ada istilah sepeda culture. Dulu orang beli sepeda itu supaya kenceng, supaya lebih enteng, supaya lebih kuat, supaya lebih lincah. Tapi hari ini banyak orang beli sepeda bukan cuma buat sport. Nah, itulah yang dinamakan sepeda culture, gravel culture, fiksi culture, critical mass culture, coffee ride, jalan-jalan cari kopi culture. Sepeda culture. Nah, emang culture tuh apaan sih? Sepedanya beda-beda, orangnya beda-beda, tapi labelnya sama. Culture. Jadi apakah memang dunia sepeda sudah berubah? Kalaupun iya, berubah apanya? Berubah menjadi culture. Yuk, kita bahas. Let's do this. Roll the camera and action. Let's do this! Rock and roll! What's up rock and roll? Langsung ke permasalahan. Dulu, kita sepedahan itu identik dengan obrolan tentang lu training di mana? Lu podium berapa? Lu udah upgrade spare part apa aja? Teknologi ini tuh gimana? Itu yang diobrolin. Brandnya sendiri pun ngobrolin hal yang mirip. Apakah ini carbon fiber? Bobotnya berapa, travel suspensionnya berapa, reboundnya berapa klik, compression dampingnya kayak gimana. Semua hal-hal yang urusannya dengan performa, teknis, fungsi, dan desain. Karena memang pada saat itu yang dibutuhkan pasar adalah hal-hal seperti itu. Tapi itu dulu. Hari ini, well ya orang emang masih tetap sepedahan, tapi perhatiin deh, ada yang berubah nggak? Dulu itu orang nanyanya sepeda ini kenceng apa enggak, travelnya berapa, geometrinya gimana. Sekarang orang nanyanya, lu sepedahan kemana? Anak-anak pada pakai sepeda ini nggak? Pemandangannya di sana gimana? Bikepacking lucu kali ya? Itu yang ditanya. Dulu kita nongkrongnya di bengkel sepeda, ngopi di gelas kopi yang plastik tuh, yang kalau diseduhnya agak kepanasan dikit, plastiknya langsung melewat itu kan. Sementara sekarang, orang ngopinya udah di coffee shop beneran. Coffee shop yang kekinian. Ngebahasnya udah apakah ini Arabica, atau Robusta, Fruity, atau Nati, dengan harga kopi di 40-50 ribuan. Ya itulah yang dinamakan lifestyle. Atau mungkin karena beginian nih yang bikin istilah sepeda culture. Gini, mendingan lu jembrengin lu deh. Apa yang dimaksud dengan culture? So, di era tahun 2014 sampai 2018-an, kira-kira itulah, pokoknya sebelum pandemi itu, terjadi sebuah pusaran tren kedua motor custom. Tren motor custom tuh sebenarnya yang gue alamin 93 sampai 96. Itu karena keterbatasan spare part original, akhirnya mereka meng-custom motornya. Di pusaran yang kedua ini, bentuknya udah bukan lagi Indonesia, tapi dunia, tren dunia. Anak motor klasik dan retro meng-custom motornya, memodif motornya supaya lebih cakep, lebih personal, lebih apa ya? Jelas, lebih gue. Nah ya, gue inget waktu itu gue nongkrong di Bandung, acaranya Barbecue Ride. Itu acara ngumpulnya anak-anak motor custom se-Indonesia sih sebenarnya ngumpul di Bandung. Udah deh, pesta di situ. Yang gue perhatiin saat itu adalah perbedaan fashion, perbedaan musik. Itu rata-rata pada pakai raw denim, raw jeans, yang jeans mentah apa adanya. Lalu rambut semuanya pada pakai pomade. Musik yang kedengeran di sana-sini tuh rock and roll, rockabilly, dan tentunya motor-motor custom bertebaran di mana-mana.
Ini tren ini berkembang terus. Selama sebelum pandemi itu, wah, hampir tiap tahun pasti ada acara custom. Dan di situ bisa kelihatan artefaknya sampai sekarang masih ada. Barbershop yang gaya rock and roll, rockabilly yang kayak back to 50s gitu, barbershop culture. Lalu budaya vinil, custom fest Jogja tuh, wah itu nge-hype banget lah, itu nge-hits gila. Lalu brand Unionwell lahir di masa itu. Brand motor custom tuh apa ya? Oh, Smoke Garage, Thrive. Jangan lupa yang legendary, ada Gas Tank Magazine, ada Ateng Katros, man. Yes, dan ternyata saat itu gue memang sedang menyaksikan kelahiran sebuah budaya. Kenapa gue bilang ini budaya? Karena satu, skenanya spesifik. Pergerakannya konsisten dan dia ngebawa suatu gaya hidup yang beda, yang apa ya, yang sangat distintif sama gaya hidup orang pada umumnya. Fashionnya, linggonya, cara komunikasinya beda. Dan semua orang kayak punya personality yang beda dibanding personality sebelumnya. Lihat aja Pomade. Dan disitulah lahir istilah custom culture. Kemudian, orang-orang awam di sosial media itu mengambil istilah culture-nya lalu dirubah menjadi KALCER. Ini sebenarnya kayak bercandaan satir gitu ya, bercandaan satir orang-orang umum terhadap geng ini, terhadap society ini, terhadap komunitas ini. Tapi justru itu malah menjadi identitas yang semakin kuat di anak-anak culture itu. Karena jelas-jelas menjadi pembeda antara gaya hidup saya, anak custom culture, dengan gaya hidup yang lain. Yang cewek-cewek anak-anak K-pop, yang ini cewek-ceweknya rockabilly, rock and roll, ya culture. Itu jadi sebuah identitas yang kuat. Dan justru identitas ini pula yang akhirnya diadopsi untuk masuk ke berbagai hobi. Biasanya hobi yang vintage dan hobi yang retro. Termasuk sepeda. Kalau lu perhatiin, sepeda vintage dikit atau sepeda retro dikit, culture. Pertanyaannya, gimana pula ini culture ini bisa masuk ke dunia sepeda? Ya ini bisa terjadi justru karena dunia sepeda sedang mengalami transformasi yang sama. Terjadi pergeseran persepsi terhadap sepeda. Yang tadinya fokus ke fungsi, fokus ke performa, sekarang tuh udah bergeser menjadi fokus ke pengalaman, identitas diri, lebih ke situ. Bagaimana orang memandang diri gua lewat sepeda gua. Kalau diperhatiin ya, keywordnya ada beberapa perbedaan antara dulu dengan sekarang. Perhatiin keywordnya. Dulu adalah performa, sekarang adalah pengalaman. Dulu kompetisi, sekarang komunitas. Dulu cepat, sekarang cerita. Dulu upgrade part, sekarang upgrade lifestyle. Dulu adalah tentang produk, sekarang adalah tentang identitas. Jadi sekarang sepeda itu bukan hanya dipandang sebagai alat olahraga, tapi udah bagian dari gaya hidup, bagian dari pernyataan pribadi, saya siapa, lu bisa cek dari sepeda saya. Makanya orang tuh sekarang memilih sepeda yang cocok sama kepribadiannya, identitasnya. Dan sebenarnya culture yang gue bahas di sini adalah salah satu format doang tentang cara memaknai sebuah produk. Dan justru dari cara memaknai inilah yang jadi alasan untuk punya produk itu, untuk memiliki produk itu. Yes, orang sekarang pengen punya sepeda itu karena alasan tambahan, alasan yang berbeda dari alasan klasik sebelumnya tentang performa dan fungsi. Yang mereka tanya bukan lagi ini berapa gram lebih ringan. Sekarang yang mereka tanya adalah, kalau gue pakai sepeda ini, gue akan jadi bagian dari apa? Kalau gue pakai sepeda ini, cerita apa yang akan gue sampaikan ke dunia? Cara bertanya yang sama sekali beda dengan cara bertanya zaman dulu. Yang artinya kebutuhannya pun nambah, udah berbeda. Dan kalau kebutuhannya beda atau demand-nya berbeda, maka value proposition yang ditawarkan oleh industri pun sebaiknya berubah. Komunikasi yang ditawarkan industri itu harusnya sudah mulai nyangkut ke urusan emosional juga, nggak cuma sekedar produk belaka. Misal, ini anggap aja nih, si Gemblung itu anak kekinian ya, anak sekarang, anak culture nih. Gue jualan sepeda, misalnya nih gue nanya sama dia. Ya, main ya. Oke, let's go. Shoot. Gue punya sepeda, dia teknologinya canggih,
Dia punya flip chip dan adjustable geometry. Oke. Terus? Keuntungannya buat gua apa? Nah gitu. Nggak impress, nggak selesai. Ketika lo menjelaskan sebuah produk, nggak selesai. Dia nggak terpesona. Sementara cara baru, bro, sepeda ini didesain buat lu bisa ugal-ugalan sama temen lu pulang kantor. Habis itu ngopi. Oke nggak? Nah ini baru seru. Emang sepedanya kayak gimana cuy? Sih, lihat bedanya. Dia langsung nyambut itu sebagai kepribadiannya. Yang dibeli sama anak-anak culture ini adalah kehidupan yang mereka bayangkan bersama sepeda itu. Bukan tentang cara mereka goes, tapi tentang alasan mereka goes. Makanya kalau lu perhatiin, brand-brand culture itu, kalau mereka bikin event, atau bikin activation, atau bikin iklan, itu bentuknya juga bukan lagi tentang ini produknya seperti apa, teknologinya apa, bahannya apa. Udah nggak gitu. Yang mereka jualin adalah bikepacking, ride camping, gobar yang tematik, fashion sea rider di depan si sepeda. Itu yang disampaikan. Karena yang dijual bukan cuma sepedanya, malah lebih banyak ke emosinya. Alasannya, lu harus punya sepeda itu. Dan sebenarnya ini bukan cara baru juga sih. Ini sebenarnya kalau diperhatiin dari brand-brand besar dunia, mereka jualan emosi selalu. Nike, just do it. Mereka nggak jual sepatu, mereka jual tuh tekad, attitude. Harley Davidson, emang lu pikir dia jualan Fitwin? Atau jualan Penhead? Atau jualan Fatboy? Atau apa? No. Freedom, pemberontakan dan kebebasan. Harley Davidson, pembebasan. Attitude lagi. Patagonia tuh nggak jualan tas, nggak jualan ransel, men. Patagonia itu jualan adventure, jualan cinta alam. Jadi seakan-akan produknya di nomor kesekian kan. Lah terus produknya gimana nasibnya? Kok jadi kayak sekunder? Jangan salah. Ini bukan berarti fungsi, feature, teknologi, material, atau kualitas produk jadi nggak penting loh ya. Teknologi bla 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 itu semua masih tetap harus ada sebagai syarat untuk masuk ke pasar itu sendiri. Tapi untuk banyak segmen, ini bukan lagi alasan utama sebuah produk untuk dimiliki. Gua kasih contoh deh. Dulu lu beli kamera buat apanya? Megapiksel, resolusi, storage paling. Tapi sadar nggak, kalau lu lihat GoPro, Insta360, DJI, apakah mereka jual megapikselnya? Iya, mereka jual megapikselnya, tapi apa yang lu rasain? Orang beli produk-produk DJI, GoPro, Insta360 itu bukan teknologinya, tapi karena mereka pengen jadi storyteller. Gua pakai GoPro supaya gue bisa menceritakan hidup gua. So, teknologi masih menentukan kualitas produk. Tapi makna produk menentukan keputusan untuk membeli. Teknologi menentukan kualitas, makna menentukan pilihan. Dan kalau hipotesa gua benar bahwa alasan orang membeli itu udah berubah, artinya ada satu pihak yang juga harus ikut berubah. Industri. Artinya, tantangan industri atau pabrikan bukan lagi sekedar membuat suspensi yang lebih bagus, atau frame lebih enteng, atau teknologi lebih canggih. Lebih dari itu, tantangannya adalah mampukah pabrikan menciptakan narasi yang membuat orang ngerasa ingin hidup bersama produk itu. Sisi emosionalnya, mampukah industri menciptakan narasi yang lebih emosional kepada calon pembelinya. Hero-nya bukan si produk, hero-nya adalah si pengguna produk. So, kalau semua ini benar, gue mau nggak mau harus setuju bahwa dunia sepeda memang udah berubah. Bukan karena hadirnya sepeda gravel, atau bukan karena hadirnya istilah culture. Yang berubah adalah alasan kita bersepeda. Cara kita menikmati sepeda. Atau yang biasa gue bilang, apapun sepedanya, yang penting sepedahannya.
Ini tentu nggak berlaku buat semua orang ya, karena tentu masih banyak rider yang emang ngejar performa, ngejar bobot, ngejar teknologi, tentunya masih banyak. Tapi jujur gue ngelihat adanya perubahan yang cukup besar di sebagian besar pasar. Dari komen-komen di podcast gue kemarin itu, gue memang melihat ada perubahan yang cukup besar di sebagian besar pasar, terutama di Indonesia saat ini. Sekarang pertanyaannya, apakah lu melihat hal yang sama? Dan apakah lu punya definisi yang lain dari apa yang udah gue jembrengin? Silakan geruduk kolom komen dan mari kita diskusikan di sana. Ngomong-ngomong, pembahasan lu panjang lebar dari tadi ini membuat gue jadi pengen punya sepeda gravel. Gimana? Kita beli? Setuju? Jung 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 jung. Beli. Thanks for watching guys, and I'll see you in the next video. Rock and roll.